kita akan membahas dua hal penting dalam puasa yang biasa terjadi di negeri kita. Yang pertama, banyak dari kalangan orang awam mendengar dari beberapa yang kalau kita bilang ustadz, tapi kadang-kadang tidak mengerti mengenai bahwasannya diharamkannya talfigul madzahib. Banyak di antara kita mungkin mendengar bahwasannya boleh niat puasa Ramadan sebulan penuh. Maka kita akan jelaskan pandangan Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar mengenai niatis saum, khususnya saumil fard. Menurut Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah bahwasannya niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam per harinya, tidak boleh sebulan penuh. Mengapa demikian? Karena setiap hari puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang sendiri. Makanya coba kita tanya sama diri kita, kalau ada orang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, kira-kira berapa hari yang harus dia qada? Satu hari atau satu bulan? Satu hari. Menandakan bahwa perharinya adalah ibadah mustaqillah. Dan yang kedua, bahwasannya kita diharuskan berbuka puasa. Andai kata kita menyambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka, maka hukumnya haram. Ini alasan mengapa Al-Imam Syafi'i memandang bahwasannya ibadah puasa Ramadan perharinya adalah ibadah mustaqillah. Seperti halnya salat 5 waktu dalam sehari, per salatnya itu ibadah mustaqillah, maka setiap ibadah mustaqillah memiliki niat sendiri-sendiri. Dan yang kedua, niat puasa Ramadan harus diinapkan li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah. Orang yang tidak menginapkan niat maka tidak disahkan puasanya, maka tidak sah puasanya. Sebenarnya an-niyah sebagaimana kita ketahui adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bermaksud mengamalkan sesuatu yang berbarengan dengan amalnya. Seperti halnya kita berwudu, maka niatnya saat mencuci muka dan bukan sebelumnya. Saat kita salat, maka niat kita saat takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Kecuali dalam 3 hal, niat boleh didahulukan dari ibadahnya, yaitu yang pertama as-saumu, pertama puasa. Dan yang kedua az-zabh, menyembelih, baik itu kurban, aqiqah, kafarah dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga az-zakah, zakat. Maka dari itu permasalahan niat dalam puasa ini harus diinapkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi. Awalnya mereka kalau andai kata tidak diizinkan oleh Nabi tabyitun niyah atau taqdimun niyah, mendahulukan niat sebelum masa puasa,
maka akan sulit bagi kita karena kita harus memperhatikan fajr. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita perhatikan niat yang sesuai madhab yang kita anut, yaitu madhab al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Adapun apabila kita hendak niat puasa sebulan penuh dengan tujuan berharap semoga tidak diharamkan pahala puasa di bulan Ramadan, maka tidak masalah. Misal awal malam Ramadan kita niat sebulan penuh. Dalam artian bagaimana andai kata sesuatu malam kita tidak niat, lupa niat gara-gara nggak ikut taraweh misalnya. Ya, kan biasanya kalau habis taraweh itu disuruh i'taqidu ala shaum. Baru nawaitu shauma ghadin, cuman bukan di mulut saja tapi di hati, karena tempatnya niat adalah di hati. Wa talaffuz biha sunnah, dan mengucapkan niat itu sunnah. Kemudian di pagi harinya kita ingat, ya Allah semalam kagak niat. Maka karena kita sudah niat di awal Ramadan dengan niat sebulan penuh, itu hanya harapan saja. Mudah-mudahan dengan niat sebulan penuh yang sesuai madhab al-Imam Malik bin Anas, semoga Allah tidak mengharamkan kami pahala puasa di bulan Ramadan, namun wajib qadha, karena kita bermadhab Syafi'i. Andai kata enggak niat awal Ramadan sebulan penuh, malamnya lupa, la haula wala quwata illa billah, maka tidak sah menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun boleh kita mengambil madhab Imam Abu Hanifah, sama dengan halnya kita mengambil madhab al-Imam Malik, hanya untuk berharap pahala, bukan masalah sah atau tidak. Karena menurut madhab al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah, boleh niat puasa sebelum zuhur. Ingat kita pagi-pagi, ya Allah semalam belum niat, nggak niat sebulan penuh, maka kita boleh niat saat itu, namun sebatas mengharap kepada Allah agar tidak diharamkan pahala puasa di bulan Ramadan, dan wajib tetap kita mengqadha puasa tersebut. Apa dalilnya al-Imam Abu Hanifah boleh niat puasa sebelum zuhur, dan kenapa Imam Syafi'i tidak memperbolehkan? Karena suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah, "Ya Aisyah, hal wajadti min ghada?" Wahai Aisyah, adakah hari ini makan siang? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan siangnya sebelum zuhur, makan malamnya sebelum maghrib. Nggak kayak kita ya, sebelum zuhur bukan makan siang, namanya sarapan. Sama. Maka Siti Aisyah mengatakan, lam najid syai'an ya Rasulullah, nggak ada apapun ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa sekarang. Maka kata Imam Abu Hanifah, berarti niat puasa sebelum zuhur diperbolehkan. Namun kenapa Imam Syafi'i enggak memperbolehkan? Kata al-Imam Syafi'i, hadis tadi menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan puasa sunnah. Maka bila puasa sunnah boleh niatnya sebelum zuhur, dengan catatan kita belum ngopi paginya. Ini udah ngopi, udah sarapan baru niat, nggak boleh. Kecuali kalau orang yang sudah punya rutinitas puasa Senin dan Kamis. Tiap Senin, tiap Kamis dia puasa, Masya Allah ya.
Hari Senin pagi dia beli nasi uduk, dia ngopi, ya. Bininya bilang, nggak puasa hari ini. Emang kenapa? Kan hari Senin. Astagfirullah. Maka boleh baginya untuk niat. Paham? Niat jadi sahurnya enak tuh pagi-pagi, ya. Nggak sebelum subuh. Nah, itu hikmah orang yang sering ibadah Senin, puasa Senin ke. Kata Imam Syafi'i, bahwasannya itu berkaitan dengan puasa sunnah. Apa hujjah kamu? Kata Imam Syafi'i, andai kata itu puasa wajib, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena nggak mungkin Nabi bulan puasa nanya makan siang. Alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Ini yang pertama, mas'alatun niyah. Maka pegang teguh mazhabil Imam Syafi'i, jangan kita campur adukkan mazhab. Kalau kita ingin berpuasa dengan cara Al-Imam Malik, maka harus bagi kita mengenal syurut, arkan dan mubtilat menurut Al-Imam Malik. Kalau kita ingin berpuasa menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah, maka ikuti secara utuh mazhab Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah shaum. Tapi kita kan nggak tahu mazhab Imam Syafi'i aja masih bingung ya. Ini sok-sokan pindah ke tempat lain. Sama, ada tidak benar. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, pegang teguh mazhab Imam Syafi'i, niatlah setiap malam. Dan apabila itu puasanya puasa wajib seperti bulan Ramadan, seperti puasa nazar, seperti puasa kafarah, seperti puasa qada, maka niatnya harus dari malam.